Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu maneh mbek aku, Dadi Wahyujang. Hari ini mungkin saya muncul, kenapa muncul tiba-tiba lagi? Teman-teman pernah lihat video saya yang ada di sini? MCC kapan balik modal? Kapan jembatan balik modal? Kapan aspal balik modal? Kapan pembangunan taman-taman kota itu balik modal? Kapan? Lagi-lagi saya muncul untuk memberikan sebuah narasi, pandangan tentang kecintaan saya pada kota. Ini part 2-nya. Kenapa saya harus melakukan ini? Kota Malang tidak baik-baik saja. Jika Kota Malang melupakan kekuatan yang sebenarnya dipunyai oleh Kota Malang, yaitu sumber daya manusia kreatifnya. 10 tahun perjalanan kami di Malang Creative Fusion bukan hal yang sangat mudah. Bukan tentang sebuah kolaborasi. Ini tentang semangat kekuatan kolektif. Membuktikan ekosistem kreatif terus hidup dan bisa tumbuh dalam sebuah keterbatasan. Hadirnya Malang Creative Center adalah salah satu tonggak benteng dari perwujudan sebuah konsistensi gerakan akar rumput. Mendapatkan perhatian kebijakan dan insentif struktural. MCC bukan garis akhir, tapi MCC adalah garis awal dari sebuah bentuk dukungan yang lebih konkret antar pemangku kepentingan. Ekosistem tidak akan pernah muncul dari hanya satu sisi. Kota Malang tidak akan pernah baik-baik saja jika pemerintah kota meletakkan posisi ekonomi kreatif jauh dari sebuah arah kebijakan kota, jauh dari sebuah prioritas kebijakan kota. Tidak akan pernah baik-baik saja jika regulasi dan insentif tidak berpihak pada sebuah proses panjang ekosistem ekonomi kreatif. Dan tidak akan pernah baik-baik saja jika pemimpinnya tidak melihat bahwa masa depan kota ini ada pada manusia-manusia kreatif yang terus bergerak, mencipta, dan berkontribusi. Kami percaya Kota Malang tidak akan pernah hanya sebagai kota destinasi. Kota Malang bisa menjadi creative capital untuk Indonesia, bahkan Asia Tenggara. Tapi untuk itu, perlu sebuah komitmen besar dari segala stakeholder. Keberanian, konsistensi, dan komitmen dari semua pihak. Karena kota ini tidak akan pernah baik-baik saja jika kita semua berhenti berjuang bersama-sama. Lanjutkan, itu kata semua kepala daerah. Tapi ketika kepala daerah terpilih menjadi wali kota terpilih, kata keberlanjutan selalu menjadi sebuah hambatan. Tolonglah, yang baik teruskan, yang jelek hentikan, jangan semua dihentikan. Bukan hanya kepala daerah, tapi semua stakeholder harus memahami pemerintah Kota Malang, seluruh anggota DPRD, kami punya prioritas penting di dalam ekonomi kreatif. Tidak main-main. Kami terpilih, kita terpilih, Kota Malang terpilih menjadi delegasinya. Lolos administrasi untuk Kota Kreatif Dunia, UNESCO. Padahal kota-kota yang lain menginginkan sekali posisi itu. Saya ingat betul ketika kami presentasi di hadapan juri-juri nasional dan internasional, sampai kawan-kawan saya yang berjumlah sekitar 5-7 orang di satu ruangan juri itu tidak mampu mengucapkan pertanyaan-pertanyaan yang sangat-sangat itu menjadi fundamental di Kota Malang. Dan alhamdulillah kita lolos administrasi. Tapi mana dukungannya? Wahai semua para pejabat, mana dukungannya? Kita telah lolos. Sejengkal lagi Kota Malang akan dikenal dunia. Sejengkal lagi market dari internasional akan datang ke Kota Malang. Kawan-kawan kita dari batik, kuliner, hotel, wisata, dan segala macam akan merasakan dampak itu. Bagaimana market internasional datang ke Kota Malang. Pertumbuhan ekonomi akan besar, pertumbuhan ekonomi akan tinggi, sehingga pendapatan asli daerah Kota Malang akan meninggi. Ketika posisi itu meninggi, untuk siapa itu? Harapannya untuk kita sebagai rakyat. Saya sebagai pelaku ekonomi kreatif, rakyat biasa, hanya orang yang mencintai Kota Malang. Keberlanjutan adalah sebuah refleksi. Saya ingat betul beberapa kota di sebelah Kota Malang, setiap ganti wali kotanya selalu ganti city brandingnya. Kebetulan saya secara pribadi, saya terlibat sebagai konsultan brandnya. Kenapa? Kalau sudah baik lanjutkan, jangan terus diganti. Susah membangun city branding kota.
Hari ini Kota Malang sudah alhamdulillah pertumbuhan ekonominya, masyarakatnya, ekonomi kreatifnya bertumbuh. Tapi bukan hanya bekerja ini 1, 2 bulan, 3 bulan. Perjalanan kami dari Malang Creative Fusion sudah 10 tahun. Mulai dari Abah Anton, wali kota kita, dari Abah Sutiaji, Pak PJ Iwan Kurniawan, Pak PJ Wahyu Hidayat, dan sekarang adalah Pak Wali Kota adalah Pak Wahyu Hidayat. Ini sebuah proses panjang yang bukan hanya satu kepala daerah yang membuat Kota Malang ini menjadi lebih boys. Kepala daerah semua punya peran penting dalam membangun ekosistem Kota Malang. Dan ini adalah sebuah lintas generasi, lintas sektor. Para pejabat 10 tahun yang lalu yang sekarang sudah tidak menjabat, para pensiunan, kawan-kawan kami di Komite Ekonomi Kreatif yang dulu mulai generasi pertama sampai hari ini, mereka terlibat atas kecintaannya pada kota. Kita tidak sedang membicarakan tentang jabatan, tapi ketahuilah, yakinilah bahwa Kota Malang dibangun mulai dari peradaban Candi Badut sampai hari ini. Bukan hanya satu jabatan atau satu periode kepala daerah. Saya ucapkan terima kasih untuk para pejabat, para pendiri Kota Malang, melalui wali kota yang pertama sampai hari ini, sehingga Malang menjadi lebih wow. Ekonomi kreatif bukan sekedar tren, bukan sekedar jargon kampanye. Ia adalah sebuah strategi kota, identitas kota, terutama Kota Malang. Kota Malang nggak punya sumber daya alam, yang dimiliki hanya sumber daya manusia, yang boys. Maka keberlanjutan mutlak, kebijakan-kebijakan mutlak untuk mendukung ekonomi kreatif di Kota Malang. Kita tidak bisa sendirian, kami dari komunitas tidak bisa sendirian. Kami butuh dukungan percepatan-percepatan itu dari pemerintah daerah, dari anggota dewan, dari DPRD Kota Malang, bahkan dari seluruh stakeholder ekosistem ekonomi kreatif di Kota Malang. Sebuah alokasi anggaran, keberpihakan pada sebuah peran dari ekonomi kreatif, serta keberpihakannya nyata yang memberi ruang tumbuh bagi pelaku ekonomi kreatif di Kota Malang. Jangan biarkan kerja 10 tahun hanya menjadi catatan pinggir dalam sejarah pembangunan Kota Malang. Jadikan ini fondasi kuat dan positioning kota, bukan sekedar kota pendidikan dan kota wisata, tapi kota kreatif yang diakui oleh internasional. Untuk itu butuh lebih dari hanya sekedar bangunan megah. Dibutuhkan visi yang kolektif, arah kebijakan yang konsisten, kemauan politik untuk menempatkan manusia kreatif sebagai aset utama kota. Ini bukan hanya tugas komunitas, dan ini bukan hanya tugas dari pemerintah, dan bukan sekedar agenda legislatif. Ini adalah kerja bersama untuk kota yang lebih bernilai, lebih berarti, dan lebih siap menghadapi masa depan. Tidak mudah setelah kita menggunakan mobil dengan mesin bensin, kemudian kita disuguhi mobil mesin listrik. Perlu kepemahaman, kesepahaman. Kota Malang tidak akan pernah baik-baik saja apabila perubahan ini kita tidak ikuti. Dan Kota Malang akan menjadi biasa-biasa saja ketika kita hanya sekedar melakukan yang biasa. Seperti halnya MCC. Ini beban APBD, jangan. Ini adalah sebuah insentif. Ini sebuah regulasi. Ibarat kail yang diberikan pada pelaku ekonomi kreatif dan hadirnya sebuah pemerintahan di Kota Malang. Mungkin tentang ekonomi kreatif kurang populer, makanya muncul hashtag Kota Malang tidak baik-baik saja. Ini untuk menggugah siapa yang berpikir ke arah mana kita berpikir, atau hanya sekedar menunggangi untuk arah berpikirnya. Ini sebuah colekan kata untuk menggugah rasa bahwa ini bagian dari sebuah kreativitas. Tentang sebuah insentif dan regulasi, beban pemerintah kota terhadap MCC salah satunya, please, bisa kan bekerja sama dengan provinsi, kementerian pusat, dan pemerintah pusat. Saya yakin visi misi gubernur, visi misi dari Pak Presiden kita akan menjadikan ekonomi kreatif sebagai tulang punggung negara. Cobalah semua orang berpikir bahwa potensi itu bisa kita manfaatkan. Track record Kementerian Pusat support pada pelaku, provinsi support pada pemerintah Kota Malang, sudah ada bukti nyatanya. Kota Malang 2 kali mendapat penghargaan dari Bekraf dan Kemenparekraf, dari provinsi, dari Bappenas,
semua itu bukan hanya sekedar awarding atau penghargaan, tapi itu bukti nyata bahwa pemerintah Kota Malang layak disebut sebagai kota kreatif. Sekali lagi, ini tentang arah kebijakan. Kota Malang tidak baik-baik saja jika menghilangkan peran para pelaku ekonomi kreatif sebagai arah kebijakan membangun kota di Kota Malang. Terima kasih dari saya, Dadi Wahyucang. Saya Koordinator Malang Creative Fusion. Insya Allah, saya akan terus berjuang untuk mencintai kota saya, mencintai bahwa tempat saya berpijak adalah di sebuah kreativitas. Saya yakin di Kota Malang, hanya dengan kreativitas, bangunan ekonominya akan bertumbuh. Bukti nyata lagi, MCC hadir, putaran ekosistem di sekitaran MCC bertumbuh. Ada hotel, ada restoran, ada tempat oleh-oleh, akan muncul hal-hal lain yang otomatis sesuai dengan apa yang kami rencanakan di MCC waktu itu sebagai pusat tonggak peradaban masa depan Kota Malang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dari saya, Dadi Wahyucang.